Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nur Triutami, Prodi Penjaskesrek kelas A, PPG Prajabatan tahun 2022. Berikut ini merupakan bagian dari mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Dalam topik 3, demonstrasi kontekstual profiling peserta didik. Karakter peserta didik. Karakter ini dapat diartikan sebagai keseluruhan pola kelakuan atau kemampuan yang dimiliki peserta didik sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan. Suatu proses pembelajaran akan dapat berlangsung secara efektif atau tidak, itu sangat ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat pemahaman pendidik tentang karakteristik peserta didiknya. Oleh karena itu, agar pembelajaran menjadi efektif, pendidik harus membuat profil dari peserta didiknya sesuai dengan tujuan pembelajaran di kelas. Berikut ini merupakan karakteristik peserta didik, yaitu etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal. Gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral, dan perkembangan motorik. Satu yaitu etnik. Pada sekolah atau kelas yang akan kita ampu, mungkin terdapat peserta didik dengan multi etnik atau multi suku bangsa. Seperti dalam satu kelas, mungkin ada etnik Jawa, Sunda, Madura, Minang atau Bali, ataupun etnik lainnya. Yang kedua adalah kultural. Budaya yang ada di masyarakat kita sangatlah beragam, seperti kesenian, kepercayaan, norma, kebiasaan, dan adat istiadat. Peserta didik yang kita hadapi mungkin nantinya akan berasal dari berbagai daerah yang tentunya mempunyai budaya yang berbeda-beda, sehingga kelas yang kita hadapi adalah termasuk kelas yang multikultural. Ketiga, yaitu status sosial. Manusia diciptakan Tuhan dengan diberi rezeki seperti berupa pekerjaan, kesehatan, kekayaan, kedudukan, dan penghasilan yang berbeda-beda. Kondisi seperti ini juga melatar belakangi peserta didik yang ada pada suatu kelas atau sekolah kita. Peserta didik dengan bervariasi status ekonomi dan sosial menyatu untuk saling berinteraksi dan saling melakukan proses pembelajaran. Perbedaan ini hendaknya tidak menjadi penghambat dalam melakukan proses pembelajaran. Namun tidak dapat dipungkiri, kadang dijumpai status sosial ekonomi ini menjadi penghambat peserta didik dalam belajar secara kelompok. Implikasi dengan adanya variasi status sosial ekonomi ini, pendidik dituntut untuk mampu bertindak adil dan tidak diskriminatif. Yang keempat yaitu minat. Minat belajar peserta didik tidaklah sama. Ada peserta didik yang memiliki minat belajar tinggi, ada sedang, dan bahkan rendah. Untuk mengetahui apakah peserta didik memiliki minat belajar yang tinggi atau tidak, sebenarnya dapat dilihat dari indikator minat itu sendiri. Yang kelima yaitu perkembangan kognitif. Setiap tahapan perkembangan memiliki pendekatan yang berbeda dengan tahapan usia yang lain. Tingkat perkembangan kognitif yang dimiliki peserta didik akan mempengaruhi guru dalam memilih dan menggunakan pendekatan pembelajaran, metode, media, dan jenis evaluasi. Yang keenam, yaitu kemampuan awal. Pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki terlebih dahulu. Maksudnya adalah pengetahuan atau keterampilan yang lebih rendah dari apa yang akan dipelajari. Kemampuan awal peserta didik dapat dilakukan melalui teknik tes, yaitu pretest atau tes awal, dan teknik non-tes seperti wawancara. Selanjutnya yaitu gaya belajar. Gaya belajar peserta didik merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam melakukan proses pembelajaran, karena dapat mempengaruhi proses dan hasil belajarnya. Gaya belajar ini dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama yaitu visual, kedua auditory, ketiga kinestetik, dan keempat merupakan reading dan writing atau membaca dan menulis. Gaya belajar visual
Gaya belajar ini mengandalkan indera penglihatan, sehingga mata memegang peranan penting. Gaya belajar visual dilakukan seseorang untuk memperoleh informasi seperti melihat gambar, diagram, peta, poster, dan lain sebagainya. Gaya belajar auditori. Gaya belajar ini merupakan gaya belajar yang mengandalkan pada indera pendengaran untuk bisa memahami dan mengingat. Gaya belajar kinestetik merupakan aktivitas belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Pembelajar tipe ini mempunyai keunikan dalam belajar, yaitu selalu bergerak, aktivitas panca indera yang intensif, dan gerakan menyentuh. Terakhir yaitu gaya belajar reading and writing. Orang-orang yang menerapkan gaya belajar ini cenderung lebih mudah memahami sesuatu dengan cara menulis, lalu membaca ulang semua yang ditulisnya. Mereka lebih memahami apabila meringkas kembali materi yang dipelajari dan membuatnya lebih sederhana. Kembali pada karakteristik peserta didik nomor 7 yaitu motivasi. Motivasi kadang timbul dari dalam diri individu itu sendiri, yang merupakan motivasi intrinsik. Dan kadang juga motivasi itu muncul karena faktor dari luar atau motivasi ekstrinsik. Motivasi yang tinggi dari peserta didik akan tampak dari ketekunannya dalam belajar, yang tidak mudah patah untuk mencapai keberhasilan, meskipun banyak rintangan yang dihadapinya. Perkembangan emosi. Emosi sangat berperan dalam membantu mempercepat atau justru memperlambat proses pembelajaran. Suasana emosi yang positif atau menyenangkan atau tidak menyenangkan akan membawa pengaruh pada cara kerja struktur otak manusia dan akan berpengaruh pula pada proses dan hasil belajar. Perkembangan sosial. Perkembangan peserta didik dapat diketahui atau dilihat dari tingkat kemampuannya dalam berinteraksi dengan orang lain dan menjadi masyarakat di lingkungannya. Karakteristik kemampuan awal merupakan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki terlebih dahulu. Maksudnya adalah pengetahuan atau keterampilan yang lebih rendah dari apa yang akan dipelajari. Selanjutnya yaitu perkembangan moral. Dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk masyarakat di lingkungan sekolah, pasti mengenal moralitas, bahkan menjadi acuan untuk menilai suatu tindakan, tak itu baik atau buruk, benar salah, pantas dan tidak pantas, wajar tidak wajar, dan lainnya. Yang terakhir yaitu perkembangan motorik. Perkembangan motorik ini merupakan proses yang sejalan dengan bertambahnya usia secara bertahap dan berkesinambungan, di mana gerakan individu meningkat dari keadaan sederhana, tidak terorganisir dan tidak terampil, ke arah penguasaan keterampilan motorik yang kompleks dan terorganisir dengan baik. Demikian materi profiling peserta didik yang bisa saya terima dan bisa saya sharing kepada teman-teman. Semoga bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.